Selamat pagi Pak Yerik. Pada kesempatan hari ini, saya Edward Johannes Sinambela dengan NIM 2022-0253-00009 ingin mempresentasikan tentang proses konfigurasi basis data dan sistem informasi. Untuk langkah yang pertama, tentu saja saya menggunakan ChatGPT untuk mengambil database desainnya. Kebetulan ChatGPT memberikan 4 tabel desain. Untuk tabel yang pertama adalah tabel restoran. Untuk yang kedua tabel menu, tabel 3 reservasi, dan yang terakhir adalah tabel ulasan atau rating. Setelah saya membuat keempat tabel tersebut, langsung saja kita ke website Oracle Apex. Di sini kita membuat create app from a file, lalu kita masukkan Excel yang sudah kita buat tadi. Untuk file Excel yang pertama saya menggunakan tabel restoran. Karena sebelumnya saya sudah membuat aplikasi sebelumnya, saya akan menggunakan nama restoran 1. Kemudian load data. Dan pastikan rows-nya itu 0. Nah, langsung saja kita ke view table. Restoran 1. Nah, di sini kita modify column. Untuk nama restoran, data type-nya varchar. Kemudian nullable-nya kita nonaktifkan. Begitu juga yang bawahnya. Untuk kolom name yang lokasi, data type-nya kita ganti ke number. Nullable-nya tetap kita nonaktifkan. Untuk alamat, varchar udah benar, nullable dimatikan. Untuk nomor telepon kita ubah ke number, nullable kita matikan. Long dan lat-nya juga menggunakan number. Oke, setelah sudah, ntar saya cek dulu. Oke, kita masukkan lagi tabel Excel yang lainnya. Caranya masih sama, create app from a file, kemudian choose file. Kita buka file, dokumen, tabel Excel. Nah, untuk yang kedua ini saya menggunakan tabel menu. Untuk table name-nya kita masukkan menu 1. Load data. Dan pastikan rows-nya juga tetap 0 ya. Oke, sudah. Kita kembali ke view table untuk memodify kolomnya. Nah, untuk daftar menu. Oke, udah varchar. Labelnya tetap kita matikan. Untuk harga kita ganti ke number. Label kita disable. Dan yang terakhir modify deskripsi varchar sudah mana label. Oke, sudah. Selanjutnya kita beralih ke tabel Excel selanjutnya. Create app from a file. Langkahnya masih sama. Untuk file Excel yang ketiga saya menggunakan tabel reservasi. Untuk table name-nya kita bikin reservasi 1. Load data. Oke, rows-nya juga sudah 0. Kemudian view table. Sudah di view table. Caranya juga masih sama, kita modify column.
Nah, di sini kolomnya tanggal berarti data type-nya kita ubah ke date. New label masih kita disable. Untuk waktu berarti itu jam ya. Kalau jam itu number. Nullable. Jumlah tamu juga nomor berarti kita ubah ke number. Nullable matiin lagi. Nah, untuk kategori tamu karena dia berupa teks masih kita gunakan varchar. Nullable kita aktifkan. Oke, sudah. Dan yang terakhir kita beralih ke file Excel table rating. Table ulasan. Untuk table name-nya kita berikan nama ulasan 1. Oke, sudah load data. Jangan lupa rows-nya harus 0. Oke, view table. Untuk ID restoran karena berupa ID kita ubah ke number. Nullable kita disable. Penulis ulasan varchar sudah benar, nullable disable. Untuk rating kita ubah ke number. Kemudian nullable-nya jangan lupa. Dan terakhir komentar. Oke, sudah. Reservasi restoran ulasan 1 menu 1. Oke, sudah semua. Kita balik lagi ke app builder. Kita pencet create. Use create app wizard. Nah, di sini kita berikan nama sistem informasi dan basis data restoran. Di sini kita sebenarnya ini nggak penting-penting banget sih ikonnya, cuman ya udahlah ya, kita kasih ini aja biar cepat. Sebelum masuk ke page, untuk di bagian features kita jangan lupa kita cek all semua. Oke, sudah. Kita lihat dulu di bagian home-nya. Oke, sudah aman. Kita add page. Kita menggunakan interactive report. Jangan lupa masukkan tabelnya. Untuk page yang pertama itu restoran 1. Lalu checklist include form, lalu kita beri judul restoran aja deh. Restoran 1 juga nggak apa-apa. Oke, sudah. Ini juga ada icon buat ngubah logonya, cuman kita tidak perlu. Kita langsung add page saja. Langkah selanjutnya juga masih sama, kita menggunakan interactive report. Untuk page yang kedua kita menu 1. Jangan lupa include form, kita namakan dulu menu 1. Habis itu add page lagi, interactive report. Masukkan tabelnya. Untuk page yang ketiga itu reservasi 1. Jangan lupa include formnya di checklist. Reservasi 1, add page. Add page lagi.
Selanjutnya interaktif report lagi untuk table rating. Ulasan 1. Nah, ini dia. Include form. Ulasan 1. Oke. Selanjutnya add page, kita buat maps. Page name-nya kita beri nama lokasi saja. Table name-nya, nah kebetulan lokasi itu berada di restoran 1 itu page pertama. Oh iya, page pertama. Kemudian geometry column type-nya kita ganti ke to numeric. Nah, di sini kita ubah ke long dan lat. Tooltip column-nya biarkan saja. Kemudian kita add page. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan lagi ada chart, dashboard, cuman saya tidak menggunakannya. Kita langsung create application. Sudah benar. Oke. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke menu. Kita cek dulu di home. Oke, di menu home-nya udah aman. Kemudian kita ganti ke menu restoran 1. Restoran 1 kita ubah appearance-nya. Page mode-nya kita ganti ke modal dialog. Dialog template-nya kita sudah tim default. Oke. Masih cek dulu parent region. Oke, sebelumnya kita save dulu deh. Habis itu kita jalankan aplikasinya biar kita tahu bagaimana interface-nya. Mana sih? App Builder. Run. Oh, ini ya. Sebentar. Sistem. Oh, yang ini. Run application. Kita login terlebih dahulu. Nah, kira-kira interface-nya akan seperti ini. Untuk page pertama, interface-nya akan seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan nama restoran, deskripsi, lokasi, alamat, nomor telepon, dan ini adalah semacam koordinat lokasi. Oke, sudah. Untuk page yang kedua itu di bagian menu ini. Nah, kita bisa menambahkan juga seperti daftar menu, harga, dan deskripsi. Oke, untuk page yang ketiga itu ada reservasi, sama halnya kayak tadi. Kita juga bisa menambahkan seperti tanggal. Nah, tanggalnya di sini sudah ada interface-nya ya. Oke. Waktu misalkan jam berapa, jumlah tamu, dan kategori tamu. Kategori tamu itu seperti family atau solo traveler, individu, atau pasangan juga bisa. Untuk selanjutnya ada ulasan. Nah, ulasan ini bisa kita tambahkan juga seperti ID restoran, lalu siapa yang mengulas atau siapa yang mereview hotel, rating, dan komentar. Nah, untuk yang terakhir adalah lokasi.
Untuk interface lokasinya masih seperti ini. Nah, belum akurat. Sekarang selanjutnya kita akan balik lagi ke app builder. Kita atur lagi di bagian lokasi agar mapnya bisa terdeteksi. Untuk di bagian lokasi, kita jangan lupa juga page mode-nya kita ganti ke modal dialog. Oke, sudah. Untuk di bagian ini kita pergi ke atribut. Backgroundnya kita buat built-in. Standarnya kita ganti ke Oracle World Map. Dark mode-nya juga sama. Zoom and compass oke. Untuk Untuk navigation bar positionnya kita centang semua kecuali overview map. Oke, sudah. Kita save. Kita jalankan. Kita refresh. Application dialog page dialog page. Untuk dialog page-nya tadi di ini dia page load stage. Page mode ya. Nah, sudah muncul lokasinya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Kalau kita pencet ini kan presisi di mana kita berada. Nah, sudah. Kemudian kita balik lagi ke app builder. Nah, di bagian lokasi ini sebentar. Untuk di bagian page restoran 1 ini kita copy to other page supaya nanti pas kita klik di bagian lokasi itu terdapat page pertama juga. Nah, ini copy to other page. Di bagian lokasi 1 7 reservasi. Ya. Nggak bisa guys, bentar guys. Sequence restoran 1. Harusnya udah sih. Tapi kita save dulu, kita coba dulu. Ya agak rancu juga sih nih, karena salah sedikit atau salah semua. Sebentar, lokasi. Menu 1 restoran 1. Restoran 1. Oke, kan baru dibilang sudah salah. Oke, sebelumnya tadi saya minta maaf ada sedikit modifikasi dikarenakan tadi ada kesalahan teknis segala macam dan bla bla. Untuk interface-nya semuanya sudah saya perbaharui dan seperti ini. Nah, untuk di bagian informasi restoran
Kira-kira interface-nya akan seperti ini. Untuk di bagian menu juga sama, karena tadi sebelumnya masih di sebelah kanan, lalu saya pindahkan ke tengah agar terlihat rapi. Untuk yang ketiga juga di bagian reservasi ini sudah di tengah. Nah, untuk di bagian lokasi ini saya sudah menambahkan juga page yang pertama, yang dimana terdapat nama restoran, deskripsi, lokasi, alamat, nomor telepon, long, dan lat. Dan yang terakhir adalah ulasan. Kita close dulu ini. Nah, langsung saya berikan contoh aja seperti informasi restoran. Contoh nama restoran kita ketik kayu-kayu restoran. Deskripsinya deskripsinya itu seperti apa ya? Oke, informasi. Iya benar, tempat makan, cuman ya maksudnya biar cepet aja lah ya. Untuk lokasinya itu berada di ini addressnya, Jalan Salin. Nah, untuk alamat lokasi itu kita ada sedikit error di bagian lokasi, mungkin nanti saya akan perbarui lagi. Nah, sementara kita akan membuat terlebih dahulu agar kita bisa tahu. Nah, datanya sudah masuk semua ya. Untuk bagian nomor telepon juga sudah. Di sini ada yang kurang lengkap ternyata nomor teleponnya. Di sini kita juga bisa edit lagi. Nah, di bagian nomor telepon biar akurat. Apply changes. Nah, kita juga bisa dapat menghapus data informasi restoran yang mau kita buat. Kita apply change. Selanjutnya saya memberikan opini bahwa aplikasi ini sebenarnya bermanfaat. Gimana sih, Cok? Untuk yang terakhir saya akan memberikan opini bahwa aplikasi ini memiliki banyak manfaat. Kalau untuk menurut saya sendiri, manfaat yang pertama itu seperti peningkatan efisiensi operasional. Karena aplikasi ini membantu dalam mengoptimalkan proses bisnis seperti manajemen perhotelan, inventaris, pembayaran, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional restoran atau destinasi wisata. Terus untuk yang kedua dan terakhir seperti peningkatan keamanan data dengan menggunakan platform seperti Oracle Apex ini. Data yang dibilang sedikit sensitif seperti informasi pelanggan atau pembayaran transaksi dapat diamankan dengan lebih baik melalui pengaturan keamanan yang ketat. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah. Yang bisa dibilang juga agak rumit juga sih membangun aplikasi ini, karena bisa jadi human error atau dari websitenya tersebut. Terima kasih Pak Yerik telah meluangkan waktu untuk mendengarkan video presentasi dari saya.